Ini sejarah bencana tsunami yang menghancurkan kehidupan dunia kuno. Di penghujung 2004, bencana tsunami di Samudra Hindia berlangsung dengan dahsyat, merenggut hingga 300 jiwa dalam kurun waktu 24 jam. 7 tahun kemudian, tsunami di Jepang menambah daftar korban dengan 20.000 jiwa. Sebelum peristiwa-peristiwa ini, minat ilmuwan untuk mempelajari tsunami sangatlah sedikit, dengan alasan bahwa fenomena alam ini jarang terjadi. Namun, meski jarang, tsunami telah terjadi dalam berbagai periode sejarah dunia. Tsunami-tsunami ini mungkin telah menelan jutaan korban jiwa. Semuanya terjadi pada era prasejarah dan meninggalkan jejak berupa reruntuhan di sepanjang pantai. Tsunami di Mediterania 8.000 tahun yang lalu. Sebagai contoh, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Mediterania sekitar 8.000 tahun yang lalu, pada November 2006, ilmuwan melaporkan bahwa tsunami besar telah melanda Mediterania Timur sekitar 8.000 tahun yang lalu. Tsunami tersebut dipicu oleh longsoran puing dari Gunung Etna di Sisilia, menurut penulis Karen Mouton di Ancient Origins. Longsoran tersebut menyebabkan 25 km kubik batuan dan sedimen jatuh ke dalam air dengan kecepatan mencapai 322 km per jam. Saat menghantam dasar laut, bebatuan tersebut mengubah lapisan tebal sedimen laut yang lunak menjadi jeli, yang pada akhirnya memicu tanah longsor di bawah air. Peneliti di National Institute of Geophysics dan Volcano menggunakan perahu dengan sonar untuk menyurvei sedimen dasar laut Lonia. Mereka memperkirakan tsunami tersebut mencapai ketinggian hingga 51 meter di Sisilia dalam waktu 15 menit setelah longsoran salju. Dengan kecepatan 724 km per jam, tsunami tersebut membanjiri Yunani dan Libya dengan gelombang setinggi 13 meter 1 jam kemudian. Setelah menghancurkan pulau-pulau Yunani dan Turki, gelombang tersebut akan mencapai Mesir dan Israel hanya dalam waktu 3 jam. Pada 8.000 tahun yang lalu, garis pantai Mediterania sekitar 10 meter lebih rendah dibandingkan saat ini, yang membuat identifikasi endapan tsunami tersebut menjadi sulit. Namun, situs Neolitikum yang tenggelam di Atlit Yam, Israel telah diidentifikasi sebagai kemungkinan korban tsunami. Pasalnya, situs itu tiba-tiba ditinggalkan 8.000 tahun yang lalu. Pemukiman di pantai selatan Italia, Malta, Tunisia, Yunani Barat, dan Libya musnah seluruhnya oleh gelombang yang menjulang tinggi. Ribuan orang pasti terbunuh oleh peristiwa yang bahkan lebih dahsyat dari tsunami Samudra Hindia tahun 2004, tambah Mouton. Tsunami Santorini yang menghancurkan bangsa Minoa. Selanjutnya, ada tsunami Santorini yang menghancurkan kebudayaan Minoa sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Letusan gunung berapi Thera di Laut Aegea menyebabkan tsunami besar yang mengenangi Mediterania. Tsunami ini mungkin memiliki peran penting dalam kepunahan kebudayaan Minoa. Tanggal pastinya tidak tercatat dalam catatan sejarah dunia kuno. Namun, para ilmuwan dapat mempelajari sampel inti dan lingkaran pohon. Sementara, para arkeolog dapat menentukan tanggal permukiman Minoa di Akrotiri di Santorini yang tertutup abu setinggi 1 meter selama letusan. Sebelum letusan di Nia Kameni, pusat kaldera yang sebagian besar sudah runtuh, Thera adalah pulau yang jauh lebih besar. Diperkirakan, letusan zaman perunggu akhir memiliki indeks ledakan vulkanik sebesar 6 atau 7. Letusan ini mengeluarkan setara dengan 1.460 km kubik batuan dan abu ke atmosfer. Para ilmuwan meyakini letusan terjadi dalam 4 fase. Letusan magma dan abu yang hebat dengan batu apung setinggi 7 meter diendapkan di pulau itu. Kota-kota Akrotiri terkubur.
aliran piroklastik dan air mancur lava, serta tsunami dihasilkan. Inisiasi keruntuhan kaldera, lava dan lahar mengalir di Terra, dan runtuhnya kaldera menciptakan mega tsunami di Mediterania Selatan. Kreta yang berjarak 100 km dari Terra mengalami dampak tsunami dengan ketinggian mencapai 28 meter saat keruntuhan kaldera terakhir berlangsung. Banjir mencapai 450 meter ke daratan di beberapa area. Situs arkeolog seperti Amnisos, Pitsidia, dan Palaikastro mengalami kerusakan akibat gunung Merapi dan tsunami. Endapan sedimen dari letusan juga telah ditemukan di barat daya Turki, Sikaldes, Siprus, Israel, dan mungkin juga di Sisilia. Pemukiman Akrotiri yang berlokasi di Pulau Terra terkubur abu vulkanik dan batu apung, sehingga banyak artefak dan karya seni yang terawetkan. Situs ini pertama kali dieksplorasi oleh Spiridon Marinatos pada tahun 1967. Akrotiri tampak seperti kota mati saat gunung Merapi meletus, karena tidak ada mayat yang ditemukan. Ini menunjukkan bahwa penduduk telah memiliki waktu yang cukup untuk mengungsi dari pulau tersebut. Banyak sejarawan, termasuk Marinatos, percaya bahwa Terra adalah inspirasi asli untuk Atlantis dalam karya Plato. Tsunami Atlantik Utara tahun 6100 sebelum Masehi. Pada tahun 6100 sebelum Masehi, terjadi tsunami di Atlantik Utara. Dalam era prasejarah, 3 longsoran besar terjadi di bawah air di tepi landas kontinen Norwegia. Peristiwa ini menghasilkan tsunami besar di Samudra Atlantik Utara, dikenal sebagai Storegga Slides atau Great Edge. 3 longsoran besar di bawah air ini menyebabkan perpindahan air secara masif. Longsoran pertama terjadi sekitar 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Yang kedua dan ketiga terjadi sekitar 8.000 tahun yang lalu, ketika wilayah sebesar Islandia meluncur ke Laut Norwegia. Ukurannya sangat mengesankan, bentangan pantai sepanjang 290 km dengan luas 3.500 km kubik menyebabkan perpindahan air masif. Ini berdampak pada pantai Skotlandia, Norwegia, dan Shetlands. Di Norwegia, pesisir menunjukkan bukti adanya tsunami setinggi 10-20 meter. Di Skotlandia, jejak tsunami telah tercatat dengan endapan sedimen ditemukan di Firth of Forth, 80 km ke daratan, dan 4 meter di atas permukaan air pasang normal. Wilayah lain di Inggris menunjukkan genangan setinggi sekitar 25 meter di atas permukaan air tertinggi. Di Kepulauan Shetland, bukti peristiwa ini banyak terlihat di sepanjang tebing gambut dan lembah daratan rendah. Kekuatan terbesar tsunami mungkin terjadi di Tanjung Terbuka, namun genangan terbesar terjadi di saluran masuk. Storegga Slide pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1983. Saat itu, ilmuwan Norwegia Tom Baje mempelajari perpindahan bawah air dan menyadari bahwa hal itu terjadi dalam 3 tahap. Membawa gelombang besar, tsunami dalam sejarah dunia kuno pun menghancurkan kehidupan. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.